mengalami masalah, persoalan, pergumulan, ya dia hanya mengandalkan kekuatannya secara duniawi, secara manusia yang terbatas dalam menghadapi masalah itu. Dan ujung-ujungnya atau orientasi daripada semua itu adalah mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang si Tuhan, ketika setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya mengalami masalah, pergumulan, persoalan, ujian, tantangan, dan cobaan, maka kuncinya yang utama adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan lewat doa dan permohonan. Ya, karena di dalam nama Yesus ada jaminan bagi segala persoalan perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kita mengalami masalah yang seperti ini dan seperti itu. Tuhan adalah, ya, dia adalah pribadi yang omniscience, ya, omnipresent. Segala sesuatunya itu ada di dalam kendalinya. Tetapi saudara dan saya diperhadapkan, diizinkan, diperkenankan masalah untuk kita boleh belajar, ya, bisa naik level. Ya. Dan saudara-saudaraku, untuk menang terhadap masalah itu, maka mari saudara kita belajar lihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa jika Yesus adalah pribadi yang sudah mengalahkan dunia, ya, maka mari kita belajar untuk dalam menghadapi masalah, persoalan, ya, kesulitan apapun, kita jangan stres, jangan frustasi, jangan mengalami keputusasaan, jangan stagnasi dalam spiritualitas dan kerohanian kita, saudara-saudaraku. Karena apa? Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, artinya apa? Damai sejahtera yang Kristus tinggalkan bagi kita itu sifatnya adalah kekal, saudara. Eirene dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu eirene, damai sejahtera. Ya, ketika dia bangkit dari kematian, dia katakan kepada murid-muridnya dalam satu ruangan yang terkunci rapat, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan dia katakan, lavete pneuma agion. Artinya apa? Terimalah Roh Kudus, damai sejahtera yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Itu sifatnya kekal. Jadi masalah, persoalan tidak akan merampas damai sejahtera yang Kristus sudah berikan bagi saudara dan saya. Tetapi kuncinya, kita sudah mengutamakan Yesus di dalam hidup kita atau tidak? Kita sudah serahkan semua persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan atau tidak? Atau yang ada hanya kita, ya, mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, logika, dan, ya, skala pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Mari saudaraku, jika Yesus adalah sang junjungan ilahi kita yang maha agung, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, mengalahkan kuasa dunia ini dengan segala apapun yang ada dalamnya, termasuk, ya, dia mati dan bangkit daripada kematian, maka mari kita belajar untuk, ya, menghadapi masalah persoalan apapun, kita pada akhirnya menjadi pemenang. Kita menang terhadap semuanya itu. Dan kunci yang kedua atau syarat yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya, dalam menghadapi masalah dan persoalan, kita harus tabah, harus kuatkan hati dan kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita lemah, aduh, ini kayaknya penyakit saya membuat saya, pasti saya mati, pasti saya nggak sembuh. Ya, terjadilah kepadamu sesuai dengan perkataanmu. Setiap kali Yesus menyembuhkan orang, Yesus membuat mujizat, yang ada hanya Yesus katakan, ya, terjadilah kepadamu sesuai dengan imanmu, atau imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Iman itu adalah dasar dan fondasi kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Iman kepada siapa? Ya, tentunya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mari saudara-saudaraku, jangan kita, ya, sekali-kali membiarkan masalah itu untuk mengintimidasi kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita, ya, berjalan keluar dari relnya Tuhan, mengandalkan kekuatan kita bisa semuanya.
Padahal kita terbatas. Kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa campur tangan dan intervensi dari Tuhan itu sendiri. Jadi, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita